Halo semuanya, pada video kali ini, saya akan membahas Donghua terbaik sepanjang masa. Tidak lain tidak bukan yaitu Shou Len, yang dimana pada cerita ini, setelah perang besar-besaran antara Kekaisaran Tiando melawan Kekaisaran Roh Pelindung, perang tersebut pun kini hampir sudah mau selesai. Dan, kemenangan tersebut pun sudah berada di tangan Tang San. Tapi nasib pun berkata lain, saat detik-detik Tang San ingin membunuh Bibi Dong dengan jurus Trisula Dewa Laut miliknya, 6 pemuja Kekaisaran Roh Pelindung pun datang yang berhasil membalikkan keadaan. Akan tetapi, Tang San berhasil mengalahkan 2 dari 6 pemuja Kekaisaran Roh Pelindung. Setelah bertarung habis-habisan, kini energi roh dari Tang San pun sudah terkuras habis. Sehingga, saat serangan dari Doulou Buaya Emas pemuja kedua dari Roh Pelindung menyerang dirinya, Tang San pun hanya bisa pasrah. Tetapi siapa sangka, Tang Hao beserta Sekte Haotian pun datang dan kembali membalikkan keadaan. Jadi, daripada berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan cerita dari Shou Len episode terbaru. Setelah serangan besar dari Doulou Buaya Emas yang hampir membunuh Tang San yang sekarat, Tang Hao pun datang menyelamatkan Tang San anaknya tersebut. Sementara itu di sisi perang lain, kakek Dugu sedang bertarung dengan pemuja kelima dari Kekaisaran Roh Pelindung yang bernama Guangling untuk melindungi Kaisar Sui Beng. Kakek Dugu lalu mengeluarkan teknik tulang jiwa Ratu Ular Medusa, yaitu tatapan Medusa untuk menyerang Guangling. Akan tetapi di sini Guangling justru mengeluarkan jurus miliknya, yaitu cahaya bulu es krim. Kakek Dugu pun tidak menyangka bahwa teknik dari Guangling dapat mengatasi tatapan Medusa miliknya, yang akhirnya membuat kakek Dugu kewalahan. Setelah itu Guangling mengeluarkan teknik jiwa kelimanya yaitu pembekuan ruang dan waktu untuk menyerang Kaisar Sui Beng dan Xiao Gang. Serangan tersebut pun langsung mengunci jantung mereka, alhasil serangan itu pun mengenai jantung dari Xiao Gang. Kini Kaisar Sui Beng pun target selanjutnya, teknik kelima itu pun pecah menjadi ratusan panah es. Saat detik-detik kematiannya, beruntung serangan besar berhasil menyelamatkan Kaisar Sui Beng. Terlihat terdapat banyak palu, yang dimana tidak lain tidak bukan. Itu adalah sekte dari Haotian yang muncul di medan perang. Dulunya sekte Haotian adalah sekte paling kuat pada eranya. Para sekte Haotian lalu bergabung untuk mengeluarkan jurus bernama Formasi Langit Cerah. Guangling pun harus berhadapan dengan Doulou dari sekte Haotian bernama Tang Xiao. Sementara itu, Tang Hao benar-benar emosi melihat anaknya telah disakiti. Di sini malahan, Doulou Buaya Emas merendahkan sekte Haotian tepat di depan Tang Hao yang merupakan Doulou terkuat. Doulou Buaya Emas mengatakan bahwa sekte Haotian adalah sekte yang pengecut. Bahkan Doulou Buaya Emas berlagak, Tang Chen bahkan memanggilnya dengan nama. Tang Hao pun mengatakan bahwa Doulou Buaya Emas tidak berhak menyebut nama besar kakeknya yaitu Tang Chen. Doulou Buaya Emas lalu mengeluarkan cincin roh merah ratusan ribu tahun miliknya. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak membuat Tang Hao takut sekalipun. Malahan, Tang Hao juga mengeluarkan cincin roh ratusan ribu tahun miliknya yang membuat orang-orang di sana terkejut. Tang Hao lalu maju secara santai. Di sini Tang Hao akan menunjukkan kepada Tang San kekuatan sesungguhnya dari Palu Haotian. Bahkan Doulou Buaya Emas merasakan aura yang sangat kuat dari Tang Hao yang akan menyerangnya. Doulou Buaya Emas lalu menyerang Tang Hao dengan teknik roh buaya emas milikinya. Terlampau kuatnya ayunan Tang Hao membuat palu itu sampai melengkung tajam. Sementara itu, kakek Dugu mencoba menyelamatkan Xiao Gang yang terkena serangan tepat di jantungnya. Pemuja roh pelindung yang melihat Guangling ingin menyerang teknik dari sekte Haotian menyuruhnya untuk berhenti. Namun Guangling tidak peduli dan terus maju.
Bahkan di sini Tang San sampai terheran-heran dan merasakan kekuatan Tang begitu besar dari Tang Hao. Douluo buaya emas lalu mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya yaitu wujud martial soul. Tang Hao lalu dimakan oleh buaya emas tersebut, akan tetapi Tang Hao yang berada di dalam, memutar palu miliknya dan menghantam mulut buaya emas tersebut. Tang Hao lalu mengeluarkan teknik miliknya, yang memiliki roh merah dengan palu merah besar. Tang Hao lalu menghantam Douluo buaya emas secara bertubi-tubi. Douluo buaya emas pun menyerang balik, namun serangannya itu tidak ada efek sama sekali bagi Tang Hao. Tang Hao lalu mengeluarkan teknik palu sumeru dan menghantam Douluo buaya emas. Getaran dari hantaman palu Haotian milik Tang Hao pun menggetarkan jagat raya. Disinilah Tang Hao lalu menyebutkan identitasnya, yaitu Tang Hao yang dijuluki sebagai Haotian sambil menekan palunya di depan muka Douluo buaya emas yang hampir mati. Tang Hao lalu mengatakan bahwa Douluo buaya emas masih belum kuat untuk melawan dirinya. Setelah itu, Tang Hao beserta Tang San dan sekte Haotian yang di sana pun pergi dengan santai dari tempat tersebut. Di sini terlihat sama sekali tidak ada yang berani mengejar mereka, bahkan muka ketakutan pun terlihat. Sementara itu, Gurong dan Qianxing sedang bertarung dengan pemuja kekaisaran roh pelindung. Guangling pun menyerang Tang Xiao yang memiliki gelar Douluo. Tang Xiao lalu mengeluarkan teknik palu miliknya. Meskipun 3 lawan 1, Tang Xiao dapat melawan 3 dari pemuja kekaisaran roh pelindung tersebut dengan mudahnya. Xiao dan teman-temannya semua sangat mengkhawatirkan kondisi Tang San. Pasukan Kekaisaran Tiando pun kini berkumpul. Tang San lalu memerintahkan seluruh pasukan Kekaisaran Tiando untuk kembali ke camp, dikarenakan mereka kelak akan berperang kembali. Bahkan, pemuja kedua yaitu Douluo buaya emas tidak berani mengejar mereka. Pemuja kedua lalu memerintahkan pemuja di bawahnya untuk mengumpulkan para jenderal yang ada di dalam kota, serta pasukan malaikat dan pasukan naga suci tidak diperbolehkan istirahat. Hal itu untuk mencegah tiba-tiba penyerangan balik dari Kekaisaran Tiando. Sementara itu di tempat lain, yaitu Qian Rensu, diminta untuk membunuh kakeknya sendiri dan menuju ke pelatihan selanjutnya yang akan menyiksanya untuk yang sangat lama. Akan tetapi Qian Rensu lebih memilih untuk menyelamatkan kakeknya dan Qian Rensu juga lebih memilih untuk menggagalkan dirinya sebagai penerus Dewa Malaikat. Dewa Malaikat pun bertanya sekali lagi, namun tiba-tiba sisi gelap dari Qian Rensu pun muncul dan menyuruhnya untuk melakukan hal buruk, termasuk membunuh kakeknya sendiri dan akan menjadi penerus Dewa Malaikat. Sisi gelapnya itu pun terus menjatuhkan Qian Rensu lebih dalam lagi dan akan melakukan semua keinginan-keinginan jahat. Qian Rensu pun mencoba melawan sisi jahatnya itu, namun sisi jahat itu merupakan bagian dari hatinya. Hal itu pun membuat dirinya merasa sulit. Qian Rensu pun terus berjuang melawan sisi jahatnya itu yang ingin mengambil alih tubuhnya. Hingga tiba kakeknya di depan muka Qian Rensu, hasutan yang membuat pikirannya buayar membuat Qian Rensu hilang kesadaran dan inilah yang terjadi. Sementara itu, setelah selesainya perang besar, pasukan Kekaisaran Tiando pun kembali ke camp. Guru Xiaogang pun harus istirahat dikarenakan terkena serangan yang sangat fatal dari teknik kelima pemuja Kekaisaran Roh Pelindung yaitu Guangling. Jenderal Jilong lalu meminta maaf dan bersedia menerima hukuman apapun dikarenakan banyak pasukan yang mati karenanya. Di sini Tang San melihat apa yang ada di perang tersebut. 6 pemuja Kekaisaran Roh Pelindung dan Master Jiwa Elit yang mereka pimpin, berhasil membuat Kekaisaran Tiando mendadak berubah. Jika bukan karena ayahnya yaitu Tang Hao, mungkin hal buruk akan terjadi kepada Kekaisaran Tiando. Jika terus begini, Tang San akan mengeluarkan satu-satunya cara yang sudah ia siapkan. Oke, semua itu adalah alur cerita Donghua Soulan episode terbaru kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton.